Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video aku. Jadi video ini merupakan bagian dari series analisis sifat magnet. Pada video ini aku bakal sharing terkait pengolahan data hasil karakterisasi sifat magnet menggunakan instrumen MSB. Jadi pada pengolahan data kali ini, software yang aku gunakan ini adalah software Excel. Jadi aku akan membuat Excelet atau sistem yang kita buat di Excel agar kita bisa otomatis menghitung data-data yang kita peroleh dari hasil karakterisasi sifat magnet itu, atau ini tuh bisa kita sebut membuat kalkulatornya gitu. Jadi nanti data-data hasil karakterisasi yang kita peroleh ini kita akan masukkan ke dalam Excel atau kalkulator yang telah kita atur sedemikian rupa rumus-rumusnya, sehingga nantinya bisa otomatis terhitung gitu si nilainya, dan kita bisa langsung mendapatkan nilai-nilai yang kita inginkan. Pertama-tama yang harus kita lakukan, kita harus membuat template-nya dulu. Jadi template ini berisi tabel parameter dari senyawanya, lalu ada tabel parameter dari hasil perhitungan atau parameter yang perlu dihitung. Jadi karena di sini template-nya aku sudah buat, langsung aja kita akan buat perumusan-perumusannya. Jadi kita akan masukkan rumus-rumus yang ada di bagian ini ke dalam Excelet-nya. Setelah itu kita akan mencoba memasukkan data hasil karakterisasi ke dalam Excelet ini. Kenapa? Agar kita bisa tahu gitu apakah Excelet atau kalkulator yang kita buat ini dapat dipakai, berhasil atau tidak gitu. Nah, pada pengolahan data ini, data-data yang diperoleh langsung dari karakterisasi ini ada data suhu, lalu ada massa tabung kosong dalam satuan gram, ada RO, tinggi sampel atau L, lalu ada R, ada massa tabung plus sampel, dan massa molarnya. Nah, pada tabel yang pertama ini yang perlu kita masukkan rumus ini ada di bagian massa sampel dan C balance-nya. Karena massa sampel ini diperoleh bukan massa langsung gitu, jadi dari hasil karakterisasi ini tidak secara langsung disebutkan massa sampelnya berapa, namun untuk massa sampel ini dapat kita peroleh dari selisih massa tabung plus sampel dikurangi dengan massa tabung kosongnya. Nah, untuk tahu massa sampelnya, kita bisa masukkan rumus sama dengan, lalu kita klik data bagian nilai terukur di massa tabung plus sampel yang nanti akan kita masukkan, lalu kita kurangi dengan massa tabung kosongnya. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini nilai yang keluar ini 0 karena kita belum memasukkan datanya. Nah, untuk nilai konversi, kenapa di sini aku mencantumkan nilai konversi? Jadi nilai konversi ini akan digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Karena apa? Jadi data hasil dari karakterisasi ini masih terdapat beberapa data yang harus kita konversi satuannya, seperti suhu misalnya. Jadi dari hasil karakterisasi ini, suhu ini satuannya masih dalam satuan Celcius, sedangkan untuk perhitungan ini kita akan menggunakan suhu dalam satuan Kelvin. Oleh karena itu kita perlu nilai konversinya. Nah, untuk C balance-nya, jadi C balance ini merupakan konstanta kalibrasi. Untuk konstanta kalibrasi kita akan gunakan rumus yang ini, C bal sama dengan 18.900 dikali 10 pangkat 3 dikali M dan seterusnya. Oke, kita akan coba masukkan rumusnya. Kita klik di bagian sama dengan, lalu kurung buka, kita ke 18.000, kita masukkan sesuai dengan rumus yang ini. Kita kalikan dengan 10 pangkat 3, lalu kita kali dengan massanya. Jadi M ini merupakan massa mana? Massa sampel yang tadi kita masukkan rumusnya. Setelah itu kita klik kurung tutup, lalu kita bagi dengan slash, kita bagi dengan L. L ini merupakan tinggi sampel dalam tabung. Kita klik bagian nilai terukurnya, lalu setelah itu kita kalikan dengan R dikurangi R0, lalu kurung tutup, kita kalikan dengan 25,4 ditambah dengan suhu.
Nah, suhunya ini adalah suhu yang sudah kita ubah ke dalam Kelvin, lalu kurung tutup 2 kali. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kenapa? Karena nilai-nilai yang kita butuhkan ini belum dimasukkan. Nah, selanjutnya karena nilai C-balance ini tidak kita ubah satuannya, jadi kita bisa samakan agar otomatis kita klik sama dengan, lalu kita klik bagian nilai terukur di C-balance ini, nanti nilainya akan otomatis keluar. Untuk bagian suhu, karena kita akan mengkonversi ke dalam Kelvin, jadi pada bagian nilai konversi ini kita akan masukkan rumus. Kita akan klik data atau sel suhu yang awal ini, kita tambah dengan 273,15. Jadi ini adalah nilai untuk konversi dari Celsius ke Kelvin. Setelah itu kita klik enter. Untuk masa tabung kosong ini tidak kita rubah, jadi kita akan sama seperti nilai C-balance-nya. Kita klik bagian sel di nilai terukur ini, lalu kita klik enter. Kita lakukan hal yang sama untuk R0, tinggi sampel dalam tabung, R masa tabung plus sampel, masa molar, dan masa sampelnya. Bagian parameter ini sudah selesai, kita masukkan rumus-rumusnya. Selanjutnya kita akan ke bagian parameter yang akan dihitung. Jadi rumus-rumus yang akan digunakan pada tabel ini ada XG. XG ini merupakan kerentanan magnet berdasarkan massa. Lalu ada XM. XM ini merupakan kerentanan magnetik molar. Ada XA. XA ini merupakan faktor koreksi diamagnetik yang terkoreksi gitu. Jadi konstanta atau kerentanan magnet yang terkoreksi. Lalu ada μF. μF ini merupakan momen magnet efektif. Jadi rumus-rumus ini akan kita masukkan ke dalam sel bagian nilai ini agar saat kita input atau memasukkan data hasil karakterisasinya, nilai-nilainya ini bisa langsung muncul. Nah, untuk XG, jadi untuk kerentanan magnet berdasarkan massa, kita akan masukkan rumus yang ini. Jadi C dikali L dikali R dikurangi R0 dibagi dengan M dikali 10 pangkat 9. Jadi kita akan input ke dalam sel nilai ini, kita masukkan sesuai dengan rumusnya. Nah, untuk C ini merupakan C-balance. Jadi data-data yang akan kita pakai pada parameter untuk perhitungan ini adalah nilai-nilai yang sudah kita konversi. Jadi kita klik bagian C-balance pada nilai konversinya, lalu kita kalikan dengan L. Jadi L ini merupakan tinggi sampel dalam tabung. Kita klik selnya, lalu kita kalikan dengan R dikurangi R0. Setelah itu kurung tutup, dan kita bagi dengan M dikali 10 pangkat 9, di mana M ini merupakan massa sampel yang ini. Jadi kita bagi dengan massa sampel dikali 10 pangkat 9. Nah, setelah itu kita klik enter. Jadi di sini akan muncul keterangan seperti ini karena sama seperti yang di atas, nilai atau data hasil karakterisasinya belum kita input. Selanjutnya untuk XM ini rumus yang kita pakai adalah M dikali dengan XG, di mana M ini merupakan massa molar dari senyawanya. Nah, kita akan langsung masukkan M-nya, kita pilih bagian massa molar pada nilai konversi ini, lalu kita kalikan dengan XG. Kita kalikan dengan XG yang sebelumnya sudah kita hitung, lalu setelah itu kita klik enter. Nah, untuk X alpha, jadi X alpha ini kan tadi merupakan faktor koreksi diamagnetik. Jadi faktor koreksi diamagnetik ini nilainya akan berbeda-beda tergantung pada senyawa
tergantung pada unsur-unsur atau ion-ion atau ligan yang terdapat pada senyawanya. Nah, untuk data faktor koreksi diamagnetik ini terdapat pada Pascal constant. Jadi di sini aku sudah mengurutkan Pascal constant untuk sumbernya, ini ada di jurnal ini. Lalu kita akan membuat Excel atau kalkulator ini otomatis untuk faktor koreksinya. Jadi misalnya kita akan keluarkan pada bagian ion atau ligan ini, kita akan klik Fe2 misal. Nah, nilainya ini langsung muncul tanpa kita perlu kopas datanya dari database Pascal constant ini. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita akan buat seperti drop down, seperti memilih dari list. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita klik pada bagian ion atau ligannya, lalu kita ke bagian data. Setelah itu kita ke bagian data validation, kita klik data validation. Nah, untuk allow-nya ini kita ubah jadi any value menjadi list. Setelah itu jangan lupa pastikan bagian ininya tercentang atau terchecklist. Nah, untuk search-nya kita pilih bagian Pascal constant namun hanya bagian ion atau ligannya, lalu kita select sampai bawah. Caranya Ctrl Shift panah ke bawah, lalu kita klik enter. Setelah kita input search-nya, kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat ada seperti pilihan. Jadi di sini sudah muncul drop down-nya, kita tinggal pilih. Jadi di sini aku sudah mengurutkan sesuai abjad alfabetis untuk mempermudah saat kita memilih ion atau ligan yang ada pada senyawanya. Nah, agar tabel ke sampingnya sama, kita tinggal tarik ke samping di ujung bawah ini. Jadi untuk bagian yang ini juga dia muncul drop down-nya. Selanjutnya untuk memunculkan nilai persatuannya ini, jadi saat kita klik icon ion atau ligannya, ini akan muncul nilai persatuannya. Jadi kita tidak perlu copy paste dari Pascal constant. Bagaimana caranya? Jadi kita akan mengaplikasikan rumus VLOOKUP. Caranya kita klik VLOOKUP, di sini kita klik 2 kali, lalu untuk lookup value-nya, lookup value ini merupakan keywordnya. Jadi kita pilih bagian ion atau ligannya karena nanti untuk keywordnya akan kita masukkan pada bagian ini. Lalu koma untuk tabel array-nya. Jadi tabel array-nya ini merupakan database yang akan kita pakai. Jadi database yang akan kita pakai ada di Pascal constant. Kita akan select dari bagian ion dan ligannya tanpa bagian judulnya ini ya. Kita akan select dari sini ke bawah. Kita Ctrl Shift panah ke bawah. Lalu kita koma. Dan untuk call index-nya, untuk call index number-nya, di sini kita akan klik 2. Kenapa? Karena keyword yang tadi kita pakai ini ada di bagian ini, ada di bagian sebelah sini. Nah, untuk nilai-nilainya ini ada di kolom kedua dari si keywordnya. Setelah itu kita akan pada bagian ini kita klik koma, lalu setelah itu untuk range lookup-nya kita pilih bagian false-nya karena kita ini nilainya ini tepat. Kita klik, lalu kita kurung tutup. Nah, jangan lupa pada bagian ini kita harus kunci datanya dengan simbol $. Kita akan kunci terlebih dahulu datanya. Nah, setelah itu kita klik enter. Nah, di sini nilainya seperti ini karena data-datanya ini belum kita masukkan. Nah, agar yang ke sampingnya sama, kita akan tarik garis ke samping karena formulanya juga sama. Kita akan coba aplikasikan. Misal kita akan memilih ion atau ligan AS3. Nah, di sini pada bagian nilai persatuannya ini akan muncul otomatis nilainya tanpa kita perlu copy paste dari Pascal constant. Begitupun pada bagian yang kedua. Misal kita pilih BP. Nah, di sini juga langsung muncul nilai persatuannya.
Selanjutnya untuk jumlah ion atau ligan, jadi jumlah ion atau ligan ini disesuaikan dengan senyawanya. Misal untuk senyawanya ini Fe-nya ada 2, berarti untuk jumlah ion atau ligannya kita masukkan 2 juga. Jadi ini mah disesuaikan dengan nanti formula dari senyawanya. Nah, untuk total per ion atau per ligan, jadi ini maksudnya adalah total nilai per ionnya. Nah, jika Fe misalnya ada, Fe ini jumlahnya ada 2, maka Fe ini kita kalikan dengan 2 atau kita kalikan sejumlah dengan ion yang terdapat pada ligan itu. Untuk rumusnya, jadi kita klik bagian sama dengan, lalu kita kalikan nilai persatuan ini dengan jumlah ion atau ligannya. Setelah itu kita klik enter. Karena rumus yang kesampingnya sama, kita tarik garis saja. Nah, untuk total ini jadi total merupakan keseluruhan jumlah dari ion atau ligannya. Nah, rumusnya karena total ini kita bisa gunakan rumus sum. Kita klik sum. Di sini kita klik 2 kali, lalu kita select dari bagian sini sampai ke ujung, kita tutup kurung, lalu kita klik enter. Nah, untuk nilai konversi ini maksudnya merupakan nilai total satuan yang sudah dikonversi, yang mana pada bagian total satuannya ini masih ada 10 pangkat minus 6. Nah, untuk total konversi ini kita akan menghilangkan 10 pangkat minus 6. Caranya kita akan kalikan nilai total ini dengan 10 pangkat minus 6 agar 10 pangkat minus 6-nya hilang. Lalu setelah itu kita klik enter. Nah, di sini untuk nilai X alfanya ini, rumus-rumus dari X alfanya ini sudah kita masukkan. Selanjutnya kita akan memasukkan rumus XA. Jadi XA ini merupakan kerentanan magnet yang terkoreksi. Kita akan input rumusnya sesuai dengan rumus yang ini, di mana XA ini dapat kita cari dari nilai XM dikurangi dengan jumlah faktor koreksinya. Kita akan input rumusnya. Di sini kita klik sama dengan, lalu kita klik nilai dari XM-nya. Setelah itu kita kurangi dengan jumlah dari X alpha. Nah, total atau jumlah ini kita klik data bagian yang ini. Setelah itu kita klik enter. Nah, untuk mu F ini merupakan momen magnet efektifnya. Kita akan pakai rumus ini. Jadi untuk mencari mu F ini rumusnya 2,828 dikali akar pangkat XA dikali dengan suhu. Kita akan masukkan rumusnya 2,828 kita kalikan dengan akar pangkat. Nah, bagaimana untuk operasi akar pangkat? Jadi kita akan menggunakan SQRT, ini adalah square root. Setelah itu kita akan masukkan numbernya. Jadi di dalam akar pangkat itu tadi ada XA, kita select bagian XA ini, lalu kita kali dengan suhu. Suhu yang mana? Suhu yang sudah kita konversi menjadi Kelvin. Setelah itu kita tutup kurung dan kita klik enter. Nah, terakhir kita akan mencari estimasi elektron yang tidak berpasangan. Jadi estimasi elektron ini diperoleh dari hasil mu F atau momen magnet efektifnya. Jadi kita tinggal melakukan pembulatan ke bawah. Kita bisa menggunakan rumus rundown. Kita klik rundown. Nah, di sini. Lalu untuk numbernya kita klik bagian mu F. Kenapa? Karena estimasi jumlah elektron tak berpasangan ini kita peroleh dari nilai mu F yang kita bulatkan ke bawah. Lalu kita klik koma. Untuk 6 digitnya kita isi dengan 0. Karena apa? Karena kita tidak ingin ada angka setelah koma atau angka di belakang koma. Lalu setelah itu kita klik tanda kurungnya, lalu kita enter. Nah,
Di sini untuk estimasi jumlah elektronnya sudah kita masukkan rumusnya. Jadi ini merupakan Excel atau kalkulator yang sudah kita masukkan rumus-rumusnya. Selanjutnya kita akan mencoba apakah Excel ini bisa dipakai atau berhasil atau tidak. Caranya kita akan memasukkan data hasil karakterisasi yang sudah kita ketahui. Nah, untuk data-data hasil karakterisasinya, ini merupakan data-data hasil karakterisasi sifat magnetnya. Di sini ada C balance-nya ada 0, lalu suhunya ada 26. Kita akan langsung isikan, kita akan masukkan ke dalam Excel-nya. Ada 26 derajat Celcius. Nah, di sini pada nilai konversinya dia langsung terubah menjadi 299,15. Lalu untuk massa tabung kosongnya ada 0,7731 gram. Untuk R0-nya di sini minus 25, lalu tinggi sampel dalam tabungnya 2,5 cm. Lalu untuk R-nya ada 2050. Untuk massa tabung plus sampelnya ada 0,8795. Nah, untuk massa molar dari senyawanya ini adalah 179,89. Nah, jangan lupa pada bagian nama senyawa ini kita isi dengan senyawa yang diketahui. Jadi senyawanya yang kita analisis ini merupakan FeC2O4 dihidrat atau 2H2O. Kita akan perbesar. Nah, pada bagian XG di sini nilainya sudah muncul. Kenapa? Karena untuk perhitungan atau rumus XG ini data-datanya sudah kita masukkan pada parameter senyawa, dan untuk nilai XM juga nilainya di sini sudah muncul karena data yang dibutuhkan adalah data massa molar dan XG yang sebelumnya sudah kita cari. Nah, untuk X alpha ini datanya perlu kita masukkan. Jadi untuk ion atau ligannya di sini senyawa yang kita analisis adalah FeC2O4 2H2O. Jadi yang pertama ion atau ligannya ini ada Fe2. Kita akan cari di bagian list ini. Nah, di sini ada Fe2. Kita klik di sini nilai persatuannya muncul. Lalu selanjutnya berarti ada ligan C2O4. Kita akan cari di listnya. Ini ada C2O4, lalu yang terakhir ini ada H2O. Kita akan mencari pada bagian H. Nah, tadi ada. Nah, ini untuk H2O. Jadi di sini nilai persatuannya otomatis muncul setelah kita klik keywordnya. Lalu untuk jumlah ion atau ligannya kita isi sesuai dengan formula dari senyawanya. Untuk Fe2 ini ada 1, lalu untuk C2O4 juga ada 1, dan untuk H2O ini ada 2. Kita klik enter. Nah, di sini nilai total per ionnya muncul, nilai total faktor koreksi juga muncul. Ini merupakan total konversi dari faktor koreksinya. Nilai XA atau momen magnetik terkoreksi juga langsung keluar. Begitupun dengan nilai μF dan estimasi jumlah elektron yang tidak berpasangan. Nah, jadi ini merupakan Excel atau kalkulator untuk perhitungan analisis magnetik. Mungkin untuk video kali ini dicukupkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.